أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وفضل العلماء بإقامة الحجة الدين، وأكرم الأولياء بدخول الكرامة خالق التي هي بمعجزة سيد المرسلين. اللهم صل وسلم ومجد وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puja Allah Subhanahu wa taala tabaraka taala jalaluhu jalaluh, beserta salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda alam khairus safa wa bahrul wafa wal habibul muktafa sayyidina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Juga senantiasa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada para sahabat, para tabi'in tabi'an sampai kepada umatnya, yaitu yakni kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tabaraka taala jalaluhu jalaluh senantiasa pada malam ini, pada saat ini, di hari Minggu yang luar biasa, di bulan Maulid yang agung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita punya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak para alim ulama, para kiai, para ustaz, yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, dari Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh aparat pemerintah, dari mulai TNI, Polri, sampai pejabat-pejabat yang tidak bisa saya sampaikan, yang tidak bisa saya sebutkan. Semoga semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tabaraka taala jalaluhu jalaluh. Amin ya Allah ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu bapak semuanya, adik-adik semuanya, para pemuda semuanya, para umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang ada di sini semuanya Allah panjangkan punya usia. Amin ya Allah ya rabbal. Allah berkahkan punya rezeki, Allah berkahkan punya daripada kalian punya harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami dari Padepokan Trisula Jingga mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau seandainya nanti tadi sambutan daripada panitia, sambutan daripada ketua atau panitia-panitia penyelenggara PHB ini, jikalau seandainya tidak ada atau kurang disebutkan satu persatu, kami merasa bangga sekali karena kami di Padepokan Trisula Jingga tidak hanya mengajarkan silat, tapi kami mengajarkan sholat, silat, dan siliwangi. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung daripada acara ini, yaitu peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih, dan kami pun juga alhamdulillah difasilitasi oleh panggung Bapak Haji Ujang juga. Terima kasih juga kepada Bapak aparat di depan kami, alhamdulillah mendukung kami. Dan kami pun juga ucapkan terima kasih kepada Bapak RW, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada semua segenap para donatur-donatur yang tidak bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahkan punya rezeki. Amin ya Allah ya rabbal. Saya sampaikan satu hadis, saya sampaikan suatu keterangan saudara-saudara. Bagaimana orang yang menyampaikan atau bagaimana orang yang memberikan daripada dia punya harta, daripada dia punya tenaga, daripada dia punya pemikiran untuk maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan bahwasannya saudara dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 4 halaman 364 bahwasannya menerangkan saudara, man hayya li ajli qiraati maulid Rasulullah, barang siapa yang menyiapkan
karena untuk pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyiapkan fasilitasnya daripada punya mic, dia menyiapkan fasilitas daripada punya uang, dia menyiapkan fasilitas daripada punya semuanya otak, pikiran dan tenaga. Apa yang terjadi saudara? Ataupun dia to'aman menyiapkan makanan saudara, tidak hanya makanan, wajah ma'aifanan, mengumpulkan daripada punya saudara. Ibu-ibu berkumpul di sini, bapak-bapak berkumpul di sini, saudara-saudara berkumpul di sini karena Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa auqada surajan, dan menyalakan lampu untuk Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lampunya alhamdulillah terang. Main maka air jadi serap dari begitu. Ya, nyalain dia punya lampu saudara. Apa yang terjadi? Walabasa jadi dan memakai pakaian yang bagus. Tidak hanya memakai pakaian yang bagus, wata'atto, dan memakai daripada wangi-wangian, watajammala, dan dia merapihkan pakaiannya, merapihkan badannya, pakai minyak wangi, juga dia menyiapkan makanannya, bersedekah, berinfak. Apa yang terjadi saudara? Itu untuk apa? Takriman wa takriman Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hasyara Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang yang tadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, ma'al filqatil ula, dengan golongan-golongan yang utama. Siapa golongan yang utama? Minat nabiyyin, dari reng-rengan atau dari golongan-golongan para nabi dari yang terdahulu yang sudah meninggal saudara. Jadi kita di sini kenikmatan yang luar biasa itu bukan kenikmatan iman, kenikmatan yang luar biasa itu bukan kenikmatan Islam. Kenikmatan yang luar biasa adalah kenikmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, kalian tidak akan mungkin menjadi agama Islam. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, tidak mungkin kalian iman kepada Allah Subhanahu wa taala tabaraka taala jallahu jalaluhu. Jadi kenikmatan yang luar biasa itu kenikmatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kenikmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriman wa takriman, adanya Lailatul Qadar, adanya Idul Adha, adanya Idul Fitri. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada puasa Ramadan. Berarti kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung, mulia. Hadirin ihwatillah yang Allah muliakan. Lalu bagaimana hukumnya Maulid Nabi? Maulid Nabi tidak ada hukumnya. Nabi lahir tidak ada hukumnya. Saya ditanya loh sahabat, ketika saya di kampus saya ditanya sama teman-teman, Kang, hari Maulid naon hukumnya? Kata saya Maulid gak ada hukumnya. Nabi lahir gak ada hukumnya. Saudara, betul tidak? Nabi lahir gak ada hukumnya, kita lahir gak ada hukumnya. Saudara. Lalu bagaimana kalau peringatan Nabi? Di mana isi daripada peringatan Nabi tersebut? Kalau seandainya kita peringatan Nabi di dalamnya mengkaji ilmu, maka peringatan Maulid Nabi menjadi wajib, karena mencari ilmu adalah fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Kalau seandainya peringatan Nabi di sananya mabok-mabokan, di sana perzinahan, di sana perjudian, berarti peringatan Nabi haram hukumnya saudara. Jikalau seandainya peringatan Nabi di sana baca Quran, baca sholawat, sunah hukumnya, jadi peringatan Nabi sunnah hukumnya. Di sini kita peringatan Nabi ngaji, di sini kita peringatan ngaji baca sholawat, di sini kita peringatan Maulid Nabi berkumpul saudara. Maka saya tanya, Maulid Nabi bagus atau tidak? Maulid Nabi hebat atau tidak? Kalau seandainya Maulid Nabi diadakan bagus atau tidak? Lanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Ya Allah muliakan. Lalu bagaimana kalau Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak? Bid'ah, saudara, karena tidak ada dari Rasulnya. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Maulid Nabi ini kita punya kantong, di sini kita punya baju, di sini kita punya baju.
Baju. Ketika kita punya baju, saudara, lalu kita berangkat kemana saja, baju itu sobek, beli baju hukumnya mubah, beli baju hukumnya mubah. Tapi ketika seandainya bajunya sobek dan orat bajunya dan orat kalian itu kelihatan, maka hukum daripada menutup orat itu adalah wajib. Maka beli baju hukumnya Wajib. Begitupun juga dengan maulid Nabi, isinya thalabul ilmi, di sana bahas ilmu. Kalau seandainya thalabul ilmi itu adalah wajib, di sana diperingati maulid Nabi, di dalamnya adalah fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, berarti maulid Nabi hukumnya ya Allah muliakan. Kita beli baju di sini ada kantong. Bapak beli baju di sini ada kantong kecil. Kantong kecil ada di sini. Ini hukumnya mubah. Buat apa ini hukumnya mubah? Karena ini dibuat untuk mubah. Tapi ini bisa menjadi sunnah kalau seandainya di dalamnya ada kayu siwak untuk bersiwak. Jadi bikin kantong baju hukumnya saudara. Jikalau seandainya saudara naik ke atas wajib, maka yang membawa naik ke atas itu jadi wajib. Apa yang membawa naik ke atas? Tangga, maka bikin tangga hukumnya jadi wajib. Kalau kita naik ke rumah tuh yang berloteng hebat, luar biasa ya, istimewa. Rumahnya bapak, bapak bapak, ada bapaknya, diundang tidak? Ada yang duduk dari Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliau selalu mensupport kita ya. Kagak nengan mual putih, pak pupuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan dia punya usia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Tapi kemana kita? Jadi pohon ini. Wajib hukum saudara. Jadi peringatan maulid Nabi itu tergantung daripada yang disandarinya saudara. Ya, hadirin dirahmati ya Allah muliakan. Maka dengan itu, jikalau seandainya kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan saudara, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan jikalau seandainya saya punya emas itu besar, emas itu 1 kilo, 2 kilo, malahan emas itu sampai sebesar bok ini, maka saya akan berikan untuk orang yang peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cung sana boga emas bukan 2 gram, wanita bikin kir maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya punya 2 gram pak, saya ingin untuk peringat Nabi. Kira-kira sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Nabi Muhammad SAW sedang sholat seperti begini bu. Nabi Muhammad sholat. Nabi Muhammad SAW sholat setelah dia pulang perang. Setelah pulang perang, beliau punya emas, dia punya emas. Disimpan dulu, dia punya emas, disimpan di dalam lemari. Sholat Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Sedang sholatnya teringat emas tersebut. Ingat emas terus di sholat. Sholat ingat emas. Sampai tahiyat ingat terus sama emas. Setelah assalamualaikum, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah. Buka tuh dia punya lemari, ambil tuh emas, langsung dibagikan kepada fakir miskin. Orang warung awi boga duit 2 juta bersolat ingat wae Allahu Akbar, ingat wae boga duit 2 juta geus inget duit 2 juta datang ke imahna buka lemari, kira-kira wanita dibagikan ke fakir miskin wanita atau pintu tingkat keimanan kita beda ya. Mata kesin goreng dia pada kawan dosa. Kalau seandainya kalian sedang sholat, hati-hati takbiratul ihramnya ya, hati-hati takbiratul ihramnya. Kalau sedang sholat seperti begini nih, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ini kan ngaji supaya maulid ini menjadi wajib karena isinya ngaji fikih, jangan kabar-kabar ngajinya. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kade anu rukun qauli kudu ka kuping, ku cepil. Lamun baca Allahu Akbar ulah kieu. Allah. Dibaca Allahu Akbar tapi barnawahan Allah. Teu sah salatna sabab teu kadenge ku ciri. Lamun naon Allahu Akbar. Atama baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lina tekan engeng lain tadi baca. Data kuat napasna. Batal sholatna, desah sholatna, sabab lapat lin dina lapat nun teka baca kaku pinggo telinga. Paham sampai sini? Ada lagi yang itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Kalau kaki kiaan macara teh baca shalawatna. Desah sholatna, sabab teka kupinggo lain bacanya. Allahumma sholli ala sayyidina at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah salamat. Lalunan yang bener ke kupingku telinga. Atau assalamualaikum terakhir. Assalamualaikum. Assalam. Kemudian tidak terdengar sama telinga. Gak sah sholat. Hati-hati. Ya, hati-hati saudara. Maka dengan itu, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya terangkan saudara sedikit. Apa bahasanya saudara? Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya seperti begini. Man sholat salata ma'a jama'ati. Ini ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau seandainya saya mengimpakkan sedekah untuk thalabul ilmi, mengimpakkan sedekah untuk Maulid Nabi, bagaimana itu nanti akan seperti apa saudara? Jikalau seandainya saudara-saudara punya harta, lalu harta itu diberikan untuk perjalanan thalab ilmu, perjalanan pengajian, perjalanan Maulid Nabi, fakir miskin dan lain sebagainya, maka pahalanya akan sampai nanti yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Saya tanya saudara, ketika saudara sholat, pernah nggak saudara satu rakaat saja khusyuk saudara? Tidak pernah saudara. Saya belum pernah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum pernah khusyuk saudara, belum pernah khusyuk. Kalau kita mau ngambil pahala dari sholat, sholat mana yang kita mau ambil? Sholat kita nggak ada yang khusyuk. Mikirin utang lah, mikirin inilah, mikirin, nggak ada yang pernah kita khusyuk dalam sholat. Maka dengan itu kebaikannya akan menambah itu sedekah, beramal baik kepada yang lain. Ibadah kalian sholat wae, sholat ibadah itu ya, sholat. Nah, jangan ditinggalkan. Ya, menolong orang lain, memberikan daripada suatu manfaat kepada yang lain, itu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka taala jalla wa jalaluhu. Hadirin ikhwatillah yang Allah muliakan. Bahwasanya Allah dan bahwasanya Rasulullah mengatakan, man sholat sholata ma'a jama'ati. Barang siapa yang sholat berjamaah, dia sholatnya wa jalasa, dan duduk dia. Tadi kita sholat berjamaah isya, lalu duduk di sini saudara. Kita tadi sholat berjamaah maghrib, duduk di sini saudara. Fi halaqatil ilmi, dan dia duduk di majelis ilmu. Di majelis ilmu, ibu-ibu tadi sholat maghrib, setelah sholat maghrib, sholat isya, datang ke sini, duduk di majelis ilmu saudara. Apa yang terjadi? Wasmi'a kalamullah, dan mendengarkan daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran didengarkan, sholawat didengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala dan saudara mengerjakan daripada amal kebaikan, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada 6 kemuliaan yang luar biasa saudara. Jadi kalau saudara-saudara yakin ketika tadi berangkat datang ke sini, saudara sholat dulu, lalu datang ke sini duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memberikan 6 kemuliaan saudara, yang tidak akan diberikan kemuliaan itu hanya terkecuali kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita sedikit saudara. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, pertama yang memperingati Maulid Nabi siapa saudara?
Yang pertama peringatan Maulid Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatan Maulid Nabi dengan cara Allah tersendiri. Bagaimana cara Allah? Kerajaan-kerajaan yang ada di Habasah semuanya hancur, saudara, ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Siapa yang menghancurkan? Allah. Kenapa Allah tidak hancurkan sebelum Nabi Muhammad lahir? Karena Allah memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Lalu api Majusi yang 1000 tahun menyala disembah pada saat itu mati ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Kenapa Allah tidak matikan sebelum Nabi Muhammad lahir itu punya api? Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi saudara, di sana ada sebuah kolam, di sana ada sebuah rawa, di sana ada sebuah danau, yang mana di danau itu selalu dijadikan tumbal. Ini nggak ada hujan nih, tumbalin aja nih dia punya anak. Ini nggak ada hujan nih, tumbalin aja nih punya orang, ditumbalin di sana. Pada saat itu kering ketika Nabi Muhammad SAW. Makanya kelahiran Nabi Muhammad hebat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Istimewa atau tidak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah dimuliakan. Jadi intinya, semua nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, saudara, Nabi Adam saja, ketika Nabi Adam di dalam tulang sulbinya ada cahaya di dalam tulang sulbinya, saudara. Iblis ini ketika Nabi Muhammad lahir, dia keluar air mata yang luar biasa, saudara. Kenapa keluar air mata yang luar biasa? Nabi-nabi yang lain umatnya gampang saya kecohkan, gampang saya goda, tetapi umat Nabi Muhammad tidak, saudara. Walaupun sekarang banyak umat-umat Islam iya, Islam itu, Islam iya, Islam itu, aing lieur. Ngapa nu ngaranna? Aing nomor butkeun ieu, nomor butkeun kitu, nomor butkeun ieu. Penting mah urang salat we berjamaah, amal hadewe tinggalkeun amal goreng. Betul atau tidak? Tong mikiran anu lieur sapertoskeun gitu. Ya, ka pusing-pusing, keur manggeus pusing di imah. Teboga beas jeung teboga kerjaan budak, pikiran di begitu lebih pusing, mending diangkat. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Itu baik kumaha urang we ngaji makin rame. Di dalam tulang sulbinya Nabi Adam, saudara, tuh malaikat ikut-ikut. Nabi Adam ka dieu ikut-ikut di belakangnya, Nabi Adam ke sini ikut-ikut dari sini, saudara. Nabi Adam pun juga berpikir, ya Allah, kenapa malaikat setiap saya kesini dia datang ke sini, setiap ke sini malaikat pinggir ke sini, ada apa? Ada apa di belakang saya? Kata Allah, di belakang tulang sulbimu ada nur yang luar biasa, itu adalah kekasihku. Kalau begitu saya ingin lihat nurnya itu seperti apa. Disimpan itu nur di depan Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat pindah depan, saudara. Itu adalah nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang istimewanya lagi, saudara, Nabi Adam merasa iri, saudara, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam irinya bagaimana, saudara? Ketika Nabi Adam melaksanakan satu dosa, Nabi Adam, yaitu memakan buah holly. Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi dengan pakaian telanjang. Kabayang tuh kalau Pak RW bukan dosa pakai anak telanjang di gambar. Nabi Adam diturunkan dari surga, gak ada siapa-siapa, saudara. Nabi Adam melakukan dosa satu, pakaian Nabi laan, memakai pakaian sedikit aja. Umat Nabi Muhammad, Nabi Adam berdosa hiji, diturunkan ke dunia bubulucun. Umat Nabi Muhammad jinah pakai pakaian, ngabunuh pakai pakaian. Asal tobat diterima tobatnya, abus kana jaro surga. Itu dibulucun ku Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Anu luar biasa Nabi Adam dosa sekali
Ibrahim yang istrina Nabi Adam di India, istrina di Mekah. Ya, dipisahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapana boga dosa, inumna boga dosa, dipisahkan teh inumna jeung bapana teh dia. Tadi ngagosip wae nyaritakeun luna maya, tadi ngagosip wae nyaritakeun segala rupa, dipisahkan teh ku Allah Subhanahu wa taala antara bapak jeung ibu. Paling dipisahkan irit gawe unggul, betul tidak? Hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasanya lagi saudara, Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekasihmu yang ada di aras yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bertawasul kepada Allah, saya bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, ampuni aku punya dosa ya Allah. Nabi Adam diampuni dosanya sebab musabab dia bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim saudara dibakar sama raja, di dalam tulang sulbinya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teterak didurungna mausapkeun hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat. Teterak didurungna. Ibu-ibu masih nurutan paetak kuat. Didurung kita doana hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat. Hapuskeun kana jero. Habu insyaallah dengan genghe. Beda deui urang banyak jeung Nabi Ibrahim. Karena ada apa? Ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi saudara siapa? Nabi Ismail saudara yang mau disembelih sama Nabi Ibrahim. Di dalam tulang sulbinya Nabi Ismail ada nur Nabi Muhammad SAW, digantikan ku Allah Subhanahu wa taala karena domba diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala kusabab aya nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang luar biasa, Nabi Musa saudara. Nabi Musa ketemu dengan Allah di Gunung Tursina saudara. Ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, aku ingin lihat datmu, aku ingin lihat wajahmu." Kata Nabi Musa, Musa, engkau tidak akan pernah lihat datku, engkau tidak akan pernah lihat wujudku, sebab di antara aku dan kamu ada penghalang 70.000 penghalang untuk bertemu denganku saudara. Di mana 70.000 penghalang itu? Di sana ada api, di sana ada air, di sana ada kegelapan saudara. Jikalau seandainya dibuka saja air yang mengalir, yang menggemuruh tersebut saudara, jadi antara Allah dan antara Nabi Musa can kantos melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebab terhalang dengan hijab saudara. Di sana ada 70.000 hijab, kalau seandainya dibuka saja hijabnya sama dengan di sana ada satu penghalang, yaitu penghalang api, penghalang cahaya. Kalau seandainya dibuka saja satu penghalang, maka sebagai manusia biasa orang bakal coplok, buka jantung bakal coplok kan. Nah, sebab wafat yang bisa melihat wujudku, yang bisa melihat daripada aku punya wajah, daripada aku punya wujud, siapa? Hanya terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, dengan bertawasul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa oge hoyong jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasanya lagi saudara, ketika Abi Hasan Asadili mengatakan saudara, ketika itu di dalam mimpinya melihat Nabi Musa berbincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perbincangan tersebut beliau mengatakan bahwasannya ulama umatmu itu lebih pintar, lebih cerdas daripada nabi-nabi Bani Israel. Apakah betul Nabi Muhammad SAW seperti begitu? Apakah umatmu lebih hebat? Apakah umatmu lebih cerdas daripada nabi-nabi sebelummu? Kata Nabi Muhammad. Kalau begitu tunjukkan siapa orangnya. Nabi Muhammad memanggil salah satu ulama yaitu Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali datang saudara. Ketika Al-Imam Ghazali datang saudara, ditanya oleh Nabi Musa,
Kata Nabi Musa, siapa namamu? Al-Imam Ghazali menjawab, Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, stop. Aku itu nanya siapa namamu, bukan nama kakekmu, bukan nama bapakmu, bukan nama buyutmu. Kenapa? Kata Nabi Musa, apakah ini orang yang pintar? Hai Muhammad, katanya ini pintar. Umatmu lebih pintar daripada nabi-nabi terdahulu. Al-Imam Ghazali mengatakan seperti begini, ya Rasulullah, izinkan aku menjawab daripada pertanyaan Nabi Musa ini. Silahkan, kata Rasulullah SAW. Al-Imam Ghazali mengatakan seperti begini, wahai Musa, ketika engkau bertemu dengan Allah, Allah mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Engkau menjawab, ini adalah tongkat. Ini adalah tongkat untuk memukul. Ini adalah tongkat untuk bersandar. Ini adalah tongkat untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kalau seandainya engkau pintar, Allah itu tidak bodoh. Allah hanya menanyakan kepada kamu apa yang ada di tanganmu, cukup menjawab tongkat. Hei Ghazali, kamu itu tidak tahu, aku itu sedang bertemu dengan Allah kekasihku. Aku ingin lama berbincang dengan Allah. Aku ingin lama bersamanya. Indah melihatnya. Aku ingin bersama terus dengan beliau, dengan Allah kekasihku. Kata Imam Ghazali, begitupun juga dengan aku. Aku ingin mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan rahmat dari orang yang pernah bertemu dengan Allah dan berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa menjawab lagi karena dibalikkan daripada dia punya pertanyaan. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Maka dengan itu saya minta kepada semuanya, kalau seandainya ada yang maulid Nabi, yang senang alhamdulillah, yang tidak senang pun juga tidak apa-apa. Yang penting isi daripada maulid Nabi adalah melakukan kebaikan. Kami di sini biasanya setiap maulid Nabi memberikan santunan. Tapi kami alhamdulillah di Trisula Jingga ini walaupun tidak bisa memberikan yang luar biasa kepada desa Bojongkoneng, mudah-mudahan ini didengar sama desa Bojongkoneng, tidak bisa memberikan pengharuman untuk desa kami, tetapi setidaknya kami memberikan sesuatu secuil untuk membanggakan desa Bojongkoneng. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika Bu Camat mengatakan Trisula Jingga, itu pun juga kami sudah bahagia karena padepokan kami, karena padepokan yang lain tidak disebutkan, itu pun juga sudah merasa bangga. Dan alhamdulillah kami setahun ini mendapatkan beberapa daripada penghargaan, daripada piala-piala yang mana tingkat piala sudah mencapai tingkat kabupaten. Dan kami pun juga memberikan daripada alhamdulillah apresiasi untuk anak-anak yang senantiasa berjuang, dan ininya nanti untuk bisa memfasilitasi masuk ke tingkat SMP. Betul atau tidak? Yang SMP masuk ke tingkat SMA, alhamdulillah mereka sudah terfasilitasi untuk tahun depan. Maka dengan itu doakan kami tidak hanya mengajarkan silat, kami mengajarkan sholat, dan kami mengajarkan siliwangi. Yaitu siliwangi itu apa? Silih asa, silih asu, silih bagira, entong budak bedung, apa namanya Bu? Ayah paribahasa kolot, dulur jadi batur, batur jadi dulur, jadi batur, batur jadi dulur. Betul atau tidak? Di sini kita tidak, saudara. Kami ingin bersatu semuanya di sini. Ya. Maka dengan itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, kami ingin menyunahkan daripada Nabi Ibrahim, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak bertakwa. Yang kedua, sunnah Nabi Ibrahim itu kalau makan bareng-bareng. Kami ini kalau makan bareng-bareng, ya, ayah sama sapi itu, ini kan ini contoh ya. Wah, saya ngomong benar. Nah, kami makan bareng-bareng, gitu ya. Nabi Ibrahim itu mualma melamun teh aya ngabaturan. Di imah teh boga daging, sakieu daging teh. Meangan we ibarat teh keluar rumah da eueuh saha diteangan heula sok sanajan ti dieu kabarakan. Sok sanajan ti dieu ka Cikalang diteangan supaya ngabaturan dahar. Lamun ibu boga gepuk 2 kilo batur ngabarengan dahar di imah, kira-kira bakal neangan batur moal di rumah. Komo bikin ka Cikalang ka abdi.
begitulah kita sebenarnya. Baik, ngaji mau lah panjang Pak, benar? Betul tidak? Kita sholawatan dulu ya. Kita sholawatan, kita mahalul qiyam semuanya di sini. Kita baca ya Nabi, ibu-ibu berdiri semuanya. Kita akan baca mahalul qiyam sebagai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kami tidak lama di sini, walaupun kami hanya sederhana, mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi, lebih berkah lagi, lebih luar biasa lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka sadayana tatih sadayana kurang mahalul qiyam. Kapal pengurus di luhur sadayana Pak RW sadayana di luhur.